Dan karena ini adalah pusat perfilman, di sini juga adalah kantornya Parvi. Kenapa setiap kali ada orang di Indonesia atau bagian di Indonesia yang ingin memerdekakan diri, selalu dianggap sebagai sebuah teror? Salah satu menteri yang gua nggak suka adalah Zulkifli Hasan. Lo tau dia menteri apa? Dia adalah menteri kehutanan. Lo tau dia punya program apa? Gerakan 1 miliar tanam pohon. Gimana caranya kita menjadikan Indonesia lebih baik? Gimana cara kita menghapus angka kemiskinan di Indonesia? Asi eksklusif itu pasti bagus. Susu formula pasti buruk. Sebentar dulu, gue terangin kenapa. Gue punya solusi untuk lo. Gimana kalau kita legalisasi ganja nasional? Hanya dia yang bisa bikin gedung Sabta Pesona, bentuknya batang, helm, dan 2 bola. TV One kalau ngelempar pertanyaan aneh banget. Ada rumah kebakaran. Pak, gimana rasanya rumahnya kebakaran, Pak? Bungkus rokok, 40%-nya ada foto dampak orang merokok. Di luar negeri udah ada tuh. Amerika adalah negara dengan angka pembunuhan di lingkungan sekolah tertinggi di dunia. Sampai dengan tahun ini. Negara dengan angka pembunuhan di lingkungan sekolah tertinggi di dunia. Ini kenapa pentingnya pendidikan? Pendidikan itu akan mengubah kondisi sebuah negara. Ya. Ada yang tahu nggak? Waktu tahun 45, ada berapa persen orang Indonesia yang melek huruf? Tebak. Demo usia lebih banyak marah-marahnya. People will get the leader they deserve. Ini karena gue pernah mewawancara FPI. Gue pernah wawancara Habib Selon, ketua DPD Jakarta, FUI gue pernah wawancara, ketuanya nih, ketua FUI di atas FPI. Gue pernah wawancara mantan anggota FPI, jadi gue tahu. So I know what I'm talking about. Nah ini si FPI ini, jangan pilihannya yang lu hilangin, kedewasaan kita yang ditambah, gitu loh. Indonesia tanpa tampaan. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Menurut saya sendiri, adalah karena yang mayoritas itu belagu di hadapan yang minoritas merasa kerdil di hadapan yang mayoritas. 0,7% rakyat Indonesia itu difabel. Difabel itu adalah istilah yang lebih baik daripada sekedar menyebut cacat. 1,56% rakyat Indonesia adalah pengusaha. Paling nggak enak jadi orang Indonesia keturunan Tionghoa. Mungkin ada yang masih ingat di bulan Mei ada kerusuhan, bukan hanya ngebakar dan ngejarah. Saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa itu digebugin, dibunuhin, diperkosa di pinggir jalan. Itu 6% rakyat Indonesia gay. Tapi jumlahnya banyak. Tetap minoritas, tapi jumlahnya banyak. 49,66% rakyat Indonesia perempuan. Jumlahnya banyak banget kan, hampir imbang. Salahnya, pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan gak fair. Nih, gini deh. Masjid dekat rumah lu, itu suka disalahgunakan gak sih? Polisi yang suka ngebukain jalan untuk orang yang kalau kita lagi nyetir, di belakang suka ada bunyi wuk, 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 tau gak? Yang bunyinya kayak lutung gitu. Kalau ada orang miskin nih, disuruh milih, gua kasih pendidikan sama gua kasih uang, mana yang mereka ambil? Uang, kenapa? Uang lebih mendesak. Karena mereka punya kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu belanja, nasi dan segala macamnya. Berpolitik dalam arti kata, angka keikutsertaan di pemilu, gede banget. Ngerti apa yang dia pilih? Kagak ada banget. Ambil contoh, siapa di sini yang ikutan pemilu caleg 2009 berdengar tepuk tangan ya? Dia akan mengulangi lagi atau orang lain akan ikut-ikutan, betul? Ya mending kalau misalkan, iya bener loh. Mending orang lain kalau kata orang pemerkosaan nggak bisa dijadiin bercandaan. Bisa kalau jago kayak gue. Asik gitu.